Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Sarjana Terapan Keperawatan 1A, ingin menjelaskan materi tentang anatomi kerangka tubuh manusia. Sebelumnya, perkenalkan saya Farendra Maisa Indira. Saya Dini Rahmadadika. Saya Dina Nurhasana. Saya Dion Satria. Selamat Menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Farendra Maisa Indira. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kerangka kepala. Pertama yaitu tulang frontal. Tulang frontal bisa disebut dengan tulang dahi. Fungsi utama tulang ini adalah untuk membimbing otak. Yang kedua yaitu tulang sphenoid, disebut dengan tulang baji. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal. Fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Yang ketiga yaitu tulang esmoid, adalah salah satu tulang paling kompleks yang terletak di antara kedua mata. Yang keempat yaitu tulang nasal, disebut juga dengan tulang hidung. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kantung hidung manusia. Yang kelima yaitu tulang lacrimal yang terletak di rongga mata dengan bentuk panjang. Fungsinya adalah sebagai bagian dari sistem produksi air mata. Yang keenam yaitu tulang zigomati, merupakan pembentukan tulang pipi. Tulang ini melekat dengan tulang frontal, temporal, sphenoid, dan rahang atas. Yang ketujuh yaitu tulang maxilla, adalah tulang rahang atas pada manusia. Tulang ini berfungsi untuk menyokong gigi-gigi yang berada di bagian atas mulut. Yang kedelapan yaitu tulang pariental, merupakan sepasang tulang pipi yang terletak di dua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Yang kesembilan yaitu tulang occiput, adalah tulang pipi berbentuk trapesium yang terletak di bagian tengkorak paling belakang. Yang ke-10 yaitu tulang temporal, disebut dengan tulang pelipis. Tulang temporal juga berjumlah 2 masing-masing di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yang terakhir yaitu tulang rahang. Bahasa Latinnya mandibula, adalah sebuah tulang yang ditemukan di semua vertebrata yang berahang. Selanjutnya yaitu tulang belakang. Tulang belakang juga disebut dengan tulang punggung atau vertebra, adalah serangkaian tulang-tulang kecil yang tersusun mulai dari dasar tengkorak hingga panggul. Yang pertama ada tulang belakang leher atau cervical yang berfungsi untuk menopang kepala dan leher, serta mendukung gerakan kepala seperti memutar, mengangguk, memiringkan kepala. Struktur ini berada di antara tulang belakang leher dan di bawah otak. Yang kedua ada rangka dada atau toraks. Rangka dada atau toraks ini tersusun dari tulang dan tulang rawan toraks berupa sebuah rongga terbentuk kerucut. Dan yang ketiga ada tulang punggung. Tulang punggung atau lumbar terbentuk dari 5 tulang kecil, yaitu L1 sampai L5. Lumbar terbentuk dari 5 tulang kecil, yaitu L1 sampai L5. Lumbar berfungsi menopang area atas dan terhubung ke bagian punggung tulang. Tulang ini menjadi titik melekatnya banyak otot dan ligmen, organ-organ pencernaan, serta memberikan stabilitas bagi punggung dan tulang belakang untuk bergerak. Yang keempat ada sacrum dan sacrum, terdiri dari ilmu tulang belakang yang menyatu dan berbentuk seperti segitiga. Fungsinya adalah membantu menopang dan melindungi organ-organ reproduksi dan sistem urinaria. Yang kelima ada nama lain tulang ekor manusia atau fungsi tulang ekor penting dalam memberikan kenyamanan saat kamu berdiri atau duduk. Perkenalkan, nama saya Dina Nurhasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang dada sternum atau biasa disebut dengan tulang dada. Adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada dan berbentuk pipi. Sternum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Manubrium, merupakan bagian tulang yang terletak pada paling atas dan melebar. Yang kedua, tubuh atau mesisternum, merupakan bagian panjang yang rata yang mendominasi keseluruhan tulang dan dada, berada di antara manubrium serta sipisternum. Yang ketiga, sipoid, proses atau sipisternum yaitu letak kecil di ujung sternum. Fungsi dari sternum ini sendiri yaitu 1. Menjaga organ dalam dada. Yang kedua, merekat tulang
dengan otot, yang ketiga membantu kerangka, yang keempat membantu pernapasan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkaran bahu. Lingkaran bahu ada 4, yaitu 1. Tulang selangka atau clavikula. Fungsi penting tulang selangka adalah menopang lengan agar dapat bergerak secara leluasa. Yang kedua, tulang belikat atau scapula. Fungsi tulang ini membantu pergerakan korset dan otot-otot di dada agar mampu ke depan dan ke belakang. Yang ketiga, tulang humerus. Fungsi tulang ini untuk membuat berbagai gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi bahu dan sendi siku. Yang keempat, tulang dada atau sternum. Tulang dada adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada dan berbentuk pipi. Perkenalkan, nama saya Don Satria. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang rusuk dalam anatomi. Tulang rusuk atau tulang iga atau bahasa Latinnya costae adalah tulang panjang yang melengkung membentuk rongga rusuk yang melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. Manusia, baik pria dan wanita, memiliki 24 tulang rusuk atau 12 pasang. Tulang rusuk sejatinya memiliki 7 pasang. Tulang rusuk palsu ada 3 pasang dan tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Adapun tulang hulu yang berfungsi menjadi tempat melekatnya tulang rusuk, dan tulang dada berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, dan terakhir tulang pedang-pedangan berfungsi sebagai penyumbang pertumbuhan tulang rusuk sejati. Terima kasih. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tulang lengan atau organes. Yang pertama ada humerus. Adalah salah satu tulang di lengan atas. Tulang ini dapat ditentukan di antara siku dan bahu. Fungsinya untuk membuat berbagai gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi bahu dan sendi siku. Yang kedua, ada tulang radius atau pumpil. Adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku lengan tangan di sisi ibu jari. Terletak di sisi literal tulang asta atau tulang ulna. Badan tulang pengumpil semakin ke bawah semakin membesar yang akan membentuk persendian pergelangan tangan. Dan yang ketiga ada tulang asta, memiliki berbagai dan peran penting dalam mendukung pergerakan lengan bawah, termasuk mendukung persendian siku hingga membantu mengangkat tangan, melakukan gerakan memutar, sehingga gangguan atau kerusakan yang terjadi pada tulang asta ini dapat menyebabkan seorang kesulitan memungsikan tangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Tulang pergelangan tangan adalah sekumpulan tulang yang terdiri dari 2 tulang pada lengan bawah, yaitu tulang radius dan tulang ulna, serta tulang metakarpal yang berada di telapak tangan. Terdapat 5 tulang, yaitu yang pertama tulang palang, berperan gerakan serta fleksibilitas dari jari dan seluruh tangan. Yang selanjutnya ada tulang metakarpal, berperan dalam mendukung gerakan tangan. Selanjutnya ada tulang karpal, berperan sebagai penghubung antara tulang lengan bawah dan tulang jari tangan. Selanjutnya ada ulna, membantu pergelangan tangan agar dapat berputar. Dan terakhir ada radius yang mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Di jari-jari tangan juga terdapat 3 bagian, yaitu distafalang, mediafalang, dan proxiafalang. Selanjutnya yaitu tulang pinggul. Tulang pinggul jumlahnya ada 2, di bagian sebelah kiri dan kanan, volumenya di bagian tengah, dan membentuk area panggul yang disebut sebagai pelvic girdle alias tulang gelang panggul. Tulang pinggul terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, ilium, merupakan bagian terbesar dari tulang pinggul, bentuknya lebar seperti kipas dan melengkung. Yang kedua yaitu pubis, bagian tulang pinggul yang terletak paling depan, posisinya dekat organ kelamin, dan berjumlah 2 buah yang disebut symphysis
dan vesive pubis. Pubis sangat kuat namun bisa longgar saat persalinan karena merupakan jalur lahir bayi. Yang ketiga yaitu ischium, tulang yang menopang berat badan Anda saat duduk sehingga sering disebut tulang duduk. Posisinya berada di selanjutnya tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki merupakan sendi yang menghubungkan tulang kerangka bawah dengan tulang kaki. Di sini, tulang pergelangan kaki berfungsi memberikan gerakan tubuh bagian bawah. Ada 3 bagian pergelangan kaki, yaitu hip foot atau kaki belakang. Hip foot terdiri dari taurus dan calcaneus, 2 dari 7 tulang tarsal. Selanjutnya ada midfoot atau kaki tengah yang terdiri dari 5 tulang tarsal, yaitu navicula, uboid, dan medial, middle, dan retroculateral. Dan terakhir ada verifoot atau kaki depan. Ini terdiri dari tulang metatarsal, pelangis atau jari kaki atau sesamoid. Pada pergelangan kaki dapat terdapat 3 bagian tulang, yaitu tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, yang terakhir ada talus sebagai dasarnya. Terima kasih.